Nggak ada yang pakai masker, Pak. Oh, ikut yang banyak aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Summa qala Allah Ta'ala inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man alifal masjid alifahullahu. Summa qala Nabi man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita memperbaharui syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tantang, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu coba untuk menghitung tidak akan mampu. Menghitungnya tidak mampu, apalagi membayarnya. Namun hadirin yang mulia, saat ini harus kita pahami ada 3 tangga nikmat yang tak terhitung tadi. Sebagai judul juga pada malam hari ini, syukur atas nikmat Allah dan sabar menghadapi musibah. Ini judul yang kami terima. Bersyukur atas nikmat Allah dan sabar menerima musibah. Itu adik-adik yang mencatat. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka tak terhingga nikmat itu kita lantun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul dengan jasa susah payah para nabi, rasul, para sahabat, maka kita hubungkan pula cinta kita kepadanya dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, syukur ada 3 tangga. Yang pertama,
nikmat di luar jasad kita. Tak mungkin kita ini dapat rumah terkecuali diberikan rezeki oleh Allah. Bapak Ibu, kita lahir dulu sudah punya rumah? Enggak ada. Pakaian, ada enggak Bapak Ibu yang mulia lahir dahulunya bawa jas? Ada di sini? Ada? Enggak ada. Begitu miskinnya kita. Dahulu kita masuk ke sini, subhanallah, begitu sulitnya. Maka kita hari ini sudah dapat harta, alhamdulillah. Dapat kendaraan, alhamdulillah. Makan, minum, tempat tinggal. Yang intinya nikmat di luar jasad itu harta, tahta, wanita, Innova, Avanza, apa lagi? Toyota, Sigra. Lantaklah di situ. Tapi yang jelas semuanya pasti hati kita meyakini itu tidak mungkin kita dapatkan terkecuali datang daripada nikmat Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, yang lebih mahal daripada nikmat di luar jasad, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam diri kamu itu, tak kamu perhatikan. Kamu wahai manusia, kata Allah, aku berikan nikmat asyraful makhluqat. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah. Ini perlu kita syukuri. Ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ada bapak-bapak, ya, dan ibu-ibu dulu, ibu, dek, buruk. Ada yang mengatakan buruk, jelek, berarti dia menghina ciptaan Allah. Semua ibu-ibu, adik-adik itu semuanya cantik. Alhamdulillah. Begitu pula ada bapak-bapak, abang-abang ini jelek. Nah, kenapa ini tidak boleh? Pekerjaan kita, andai kata ibu-ibu masak, lalu ada orang menghina, masakan ibu ini tidak enak, kotor, jorok dan lain sebagainya. Kira-kira ibu senang apa tidak? Tidak. Bapak-bapak pekerjaannya apabila dicaci, direndahkan oleh orang lain, senang apa tidak? Tidak. Apalagi saya, bapak-bapak, ibu, seluruh manusia ini ciptaan Allah yang Allah sendiri mengatakan asyraful makhluqat, semulia-mulia ciptaan. Allahu Akbar. Saking mulianya kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dalam hadis qudsi, ad-dunya khuliqat lakum, dunia ini aku ciptakan untuk kalian. Nah, belum manusia ini ada lagi Bapak Ibu yang mulia. Nah, segala hajat keperluan yang dibutuhkan oleh manusia lebih awal diadakan oleh Allah. Kita hidup ini Bapak Ibu perlu tempat tinggal, yaitu bumi. Ternyata bumi ini lebih awal diadakan, diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita ini manusia. La ilaha illallah. Hidup kita ini Masya Allah sangat berharap. Oksigen, udara. Ini udara bukan ada dengan sendirinya, tapi lebih diadakan oleh Allah, lebih awal mengadakan udara sebelum manusia itu diadakan. Nah, kita perlu api. Api itu bukan ada dengan sendirinya, tetapi diadakan oleh Zat yang Maha Ada sebelum mengadakan manusia itu sendiri. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Kemuliaan. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kalau seandainya pembesar datang ke tempat ini, apakah bupati, gubernur, sebelum tamu itu masuk ke kampung kita, kita lebih awal menyediakan fasilitasnya.
jalan kita bersihkan, makan minumnya. Gunanya pelayanan itu untuk apa? Menghargai, menghormati tamu yang akan datang. Sekarang Bapak Ibu, tolong lihat dengan hati nurani begitu sayangnya Allah kepada kita. Pelayanan Allah terhadap kita, penghargaan Allah terhadap kita manusia. Segala-galanya Allah ciptakan dulu. Setelah diciptakan oleh Allah, diciptakan lagi selera-selera kita untuk menikmati segala nikmat-nikmat tadi. Selera mata cundung kah dan rancak, selera cundung dan kah lama. Masya Allah, keduanya itu diciptakan oleh Allah dalam diri kita. Sehat kita, Masya Allah, penglihatan kita, pendengaran kita, semua ini tidak bisa dinilai dengan benda dunia ini. Sehingga orang untuk mendapatkan kesehatan rela jual kebun sawit, rela SK pegawainya itu digadaikan demi untuk berobat dapat sehat. Coba Bapak Ibu yang mulia, nah coba bayangkan, siapa kira-kira yang bersedia menjual matanya sebelah itu 1 miliar? Sebelah 1 miliar itu di Singapura, di Cina, di Cangkok. Kalau mau, biarlah bawa agennya. Coba tunjuk tangan. Kalau lah 2 balaku, andai kata 1 miliar Bapak Ibu, lah 2 miliar piti awak tua. Pantas Allah katakan, yang lebih mahal daripada nikmat harta benda di luar jasad kamu itu, jasad kamu itu sendiri mahal. Allahu Akbar. Lihat do piti sajuk kini di bank disposito awak 2 miliar. Ada? Tidak ada. Telingo berapa largo tu? Andai kata 1 miliar, lah 2 tu telingo mbak. Lah 4 miliar. Kaki, tangan, hati, limpa, jantung, berapa miliar harganya ni kalau diuangkan? Pantas Allah katakan dalam diri kamu itu nikmat, syukuri. Namun Bapak Ibu yang mulia, kedua nikmat tadi yang di luar jasad ataupun jasad yang gagah, yang ganteng, yang sehat, ini nikmat Allah obral orang beriman maupun tidak Bapak Ibu. Tidak di sini kemuliaan kita bukan pada kegantengan, pada ketampanan dan kekayaan harta benda. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menengok kamu, maknanya tidak memberikan penghargaan terhadap kamu karena bentuk kamu gagah, ganteng. Tak di situ punya pangkat jabatan. Tetapi Allah memberikan penilaian penghargaan kepada hambanya, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada hati dan amal. Inilah nikmat yang ketiga. Yang saya katakan tadi, 3 level nikmat di antara nikmat yang tak terhitung tadi. Nah, maka nikmat yang ketiga inilah yang paling mahal. Apa dia? Nikmat iman dan Islam. Di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi bi rahmatih." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, dengan pemberian Allah dan dengan kasih sayangnya kamu dapat iman dan Islam. Fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat iman dan Islam itu hendaknya kamu senang dan gembira. Makanya Bapak Ibu yang mulia, Nabi awal-awal telah bersabda, orang yang bersenang hati, bergembira masuknya bulan suci Ramadan, Allah sudi untuk mengampuni dosanya. Kenapa? Karena di Ramadan ini terkandung iman dan amal soleh yang sangat mahal. Fabidzalika falyafrahu, bergembira hatilah kalian dengan iman dan ketaatan terhadap Islam itu. Kenapa? Sebabnya Allah sendiri
mengatakan huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat iman dan ketaatan terhadap Islam itu lebih mahal, lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga dari segala yang dikumpulkan oleh mereka-mereka orang kafir itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi di dalam surat Al-Anfal, inna syarrad dawaba indallah alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Dibandingkan langsung oleh Allah Bapak Ibu antara nikmat orang beriman ini dengan orang tidak beriman. Apa kata Allah? Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang bergerak, apa saja yang bergerak, yang paling jelek kata Allah, alladzina kafaru, itulah orang-orang yang kafir, wa hum la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Bapak Ibu, nah seiring dengan nilai antara iman dan Islam, kufur dan kedurhakaan, suatu hari Bapak Ibu, Nabi Musa berjumpa dengan babi. Dalam bahasa kami di Kampar, kondiok. Tahu kondiok? Apa kata kondiok? Wahai Musa, engkau kan mampu untuk berbicara langsung dengan Allah. Saya ini rasanya di dalam hidup, nasib saya ini luar biasa, jelek lagi bentuknya, di tempat yang jorok lagi. Betul? Pernah jumpa dengan babi? Ada orang mengatakan babi ganteng? Tidak ada. Wahai Musa, saya ini jelek, tempat yang jelek juga. Nasib saya, wahai Musa, segala keburukan manusia yang buruk, imbasnya datang juga kepada saya. Saya dapat cipratan manusia yang bajingan di jalan. Kalau seandainya ada orang bertengkar, apa bilang? Babi kau. Ambon engkau naik wahai Musa. Sekarang ini Allah Tuhanmu berkuasa. Aku punya usulan agar Allah Subhanahu wa taala sudi merubahku menjadi manusia pula. Singkat cerita disampaikan oleh Nabi Musa keinginan babi ini kepada Allah. Ya Allah, tadi saya bertemu dengan makhlukmu babi, begini dan begitu, yang intinya punya usulan agar engkau sudi merubahnya menjadi manusia. Malu dia menjadi babi itu. Nah, segala kejelekan dibangsakan, disandarkan kepada dia. Wahai Musa, merubahnya itu tidak payah bagiku. Dari tidak ada menjadi ada. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah wahai Musa. Oke, saya siap untuk merubahnya menjadi manusia yang gagah, yang cantik, yang tampan, yang termasyhur, berkuasa. Nah, tapi sampaikan kepada babi itu, aku tidak karuniakan kepadanya iman dan Islam. Pulanglah Nabi Musa dan jumpa lagi kepada babi. Wahai babi, alhamdulillah, ternyata Allah sudi untuk merubahmu menjadi manusia yang gagah, yang tampan, termasyhur. Menjelang itu berlonjak-lonjaklah babi, saking gembiranya, melonjak-lonjak. Hei babi, kondiok, kata Nabi Musa. Jangan gembira dulu, ada lagi. Keputusan Allah. Allah bersedia untuk merubah kamu menjadi manusia yang gagah, yang tampan, yang kaya, yang masyhur, tetapi tidak dikaruniakan kepada kamu iman dan Islam. Kata babi, Musa, kalau begitu jawaban Allah Ta'ala, usulkan lagi, tolong sebelum saya dirubahnya, tolong sampaikan lagi kepada Allah, biarlah aku ini, anak cucu keturunanku sampai hari kiamat jadi babi semuanya. Biarlah tidak masalah jadi babi ketimbang daripada manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Tuhannya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah yang penting kita syukuri dalam bulan suci Ramadan. Syarat sampai kepada nilai takwa itu adalah kumpulan daripada iman dan amal soleh. Buahnya barulah takwa. Tak obahnya seperti orang yang bercocok tanam Bapak Ibu.
Itu buah yang ada di supermarket, buah lengkeng lah namanya, buah fir lah namanya, dan lain sebagainya, bagus-bagus, menggiurkan, manis, diservis oleh wanita yang cantik, tempat yang bagus. Ingat hadirin yang mulia, itu tidak sampai ke supermarket tanpa ada usaha petani. Dipersiapkan yang namanya tanah yang subur, bibit yang unggul, dijaga, dipelihara, dirawat. Nah, baru dia tumbuh besar, berbuah, ranum dan bagus. Begitulah sebenarnya hakikat takwa itu, mulai daripada iman, gabungan amal soleh yang disukai oleh Allah, akhlak yang mulia, berkasih sayang satu sama lain, yang dibina di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Kalau ini kita jaga, barulah la'allakum tattaqun. Oh, yang balas puasa Ustaz, tapi takwa enggak. Takwa itu adalah kumpulan amalan-amalan terbaik. Nah, imannya baik, solatnya baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ini dalam bulan suci Ramadan. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun puasa tapi tidak solat, tidak dapat takwa. Walaupun puasa tapi tidak solat, tidak mau berjamaah, tidak dapat takwa. Walaupun sudah berjamaah, tidak ikut tarawih, tidak juga takwa. Walaupun sudah puasa, sudah solat fardu, sudah tarawih, tidak mau baca Al-Quran, belum lagi takwa. Sudah semuanya hablum minallah, sementara belum lagi berkasih sayang dengan suami istri, dengan orang tua, dengan jiran tetangga, masih berkhusumat, belum lagi takwa. Orang yang belum takwa belum dikategorikan syukur. Inilah takwa, taubat. Maknanya apa? Orang-orang yang memproses jalan kepada takwa itu punya salah dan dosa sebelumnya. Dosa dan dosa dia sadari, lalu dia bertaubat kepada Allah. Makanya bulan suci Ramadan salah satunya bulan taubat. Iya Bapak Ibu, awak berdosa. Coba tunjuk tangan siapa rasanya 1 tahun kau tidak berdosa. 1 tahun, sebulan, seminggu, sehari aja lah. Jadi nan hadir kini gowang berdosa saudara. Udahlah kalau berdosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'it tawwabun. Seluruh anak cucu Adam manusia ini punya salah dan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia bertaubat. Man taba'an dzambihi kama la dzambalahu. Siapa yang mau bertaubat atas salah dan dosanya, dipandang oleh Allah seolah-olah dia tidak berbuat dosa itu. Kalau bapak-bapak, kalau biasa jual judi, kini bulan Ramadan sebagai bukti syukur kita kepada Allah, jangan lari topik-topik jual meja, tidak berdosa tuh. Tidak ada dosa di toko jual batu. Astagfirullah. Taubat. Orang yang selalu mencari taubat kepada Allah, tahu dia ini dirinya serba kekurangan. Untuk mentaati perintah Allah, mensyukuri, datanglah qanaah, merasa puas atas nikmat Allah, tidak loba dalam hidupnya. Maka datang hadis Nabi, orang yang merasa puas atas nikmat dalam hidupnya, Allah rela kepada amalnya walaupun sedikit. Tapi orang yang tak pernah puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam hidupnya, jangan harap Allah puas terhadap amalnya walaupun amalnya banyak dan menggunung. Ini kunci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu sebenarnya aksesoris ini yang mahal. Kalau kebutuhan semuanya diberikan kecukupan oleh Allah. Taubat, qanaat, kemudian wara, hati-hati.
Hati-hati segala yang dilarang oleh Allah halal haram. Jangan hatiga halal haram hantam. Kalau di kampung tu, kalau ibaratnya makan nasi tu ndak batampi bare tu roh. Atah penuh kuihnya seluruh macam tu batu. Dimasukkan ke dalam paruak tu. Jadi maknanya ndak ada filter. Yang penting masuk, dapat duit. Soal halal haram nanti. Nah, orang bertakwa mulai dia seleksi. Mulailah dia masukkan, dikasih kepada istrinya penghasilan yang halalan thayyibah, kepada anaknya. Berpikir dia, tidak mungkin saya berikan kepada istri dan anakku. Ini penghasilan yang belum diseleksi. Itu takwa, itu didikan. Baru syukur dia. Kemudian setelah itu yakin kita dengan takwa, amal soleh itu kemuliaan, keselamatan kita dapatkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, man lam yasbir, siapa yang tak sabar dengan musibahku, walam yashkur bina'mai, tak mau bersyukur atas nikmatku. Baik itu nikmat di luar jasad, di dalam jasad, apalagi iman dan amal soleh. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis sama' falyatrub rabban siwaya. Kalau tidak mau dia dan atur, kata Allah, dengan aturan agamaku, tidak sabar dengan cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, ya kalau begitu silakan saja dia berangkat keluar daripada kolong langitku. Silakan dia cari Tuhan selain aku. Kira-kira boleh dapat oleh Bapak Ibu? Tidak ada. Maka inilah konsep bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam kehidupan tak terlepas daripada cobaan-cobaan. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah negeri cobaan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin. Semuanya itu menunjukkan Allah berkuasa, dan tidak bisa kita pungkiri. Maka mensifati ini tak lain dan tak bukan sabar, menerima cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan kehilangan benda, kehilangan yang dicintai. Ahabba ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Silakan kalian cintai apa saja yang kamu mau, tapi ingat kata Nabi, segala yang kamu cintai itu suatu hari akan berpisah dengan kamu. Jadi untuk inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mengaji, bermudzakarah. Pentingnya kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan aturan agama Allah, supaya apa? Hati kita ini tenang, hati kita ini damai. Bapak Ibu, kalau hati kita ini gelisah, berarti terlambat kita berhubungan dengan Allah. Kenapa? Orang beriman itu tidak akan dihinggap oleh kegundah gulanaan, kesusahan. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila kita syukuri nikmat Allah, akan datang hub kepada Allah, cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu bersangatan cinta kepada Allah. Maknanya segala ketaatan ini dikerjakan dengan rasa cinta, maka disitulah apapun menjadi damai dan ketentraman dalam hati. Contoh, ada orang dari daerah, mungkin dari Kampar, dari Dumai, dari Tembelahan, pergi ke Pekanbaru. Kendaraannya ini jelek, mogok-mogok, tidak ada AC, penuh dengan debu, makanan, minuman seadanya Bapak Ibu. Tapi datang ke Pekanbaru ini untuk menjumpai yang dicintainya. Maka Bapak Ibu yang mulia, segala kesusahan yang dilalui di dalam perjalanan itu tidak jadi persoalan. Justru menambah cintanya, membuktikan dia cinta kepada orang yang didatangi, diketahui oleh orang yang didatangi itu, sehingga menengok pengorbanan di dalam perjalanannya, menambah pula kecintaan orang yang didatangi itu, saling mencintai.
orang yang didatangi dan mendatangi. Makan minumnya enak Pak. Kempes bannya itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi keluh kesah. Nah, ikut kamilah mencuba Bapak Ibu, pulang daripada haji orang tua dan lain sebagainya, ban di jalan kadang-kadang kempes, makan kadang-kadang tak sempurna demi mengejar menjumpai orang tua. Tapi ingat, walaupun dari daerah, dari mana-mana, pakai Alphard, pakai apa lagi itu, mobil yang mewah, Pajero, Fortuner, Mercy, BMW dan lain sebagainya, ada istri yang cantik, ada anak yang lucu-lucu, di dalamnya makan minum yang serba ada. Tapi hadirin yang mulia, pergi ke Pekanbaru ini bertemu dengan orang yang tidak disenanginya. Jumpa polisi, kan masuk penjauh, hakim. Ingat Pak, itu Alphard tadi tidak membawa kenyamanan di dalam perjalanannya. Istri, anak, makanan tak makan leh. Kenapa? Dalam perjalanan menuju sesuatu yang tidak kita cintai, tidak kita inginkan. Begitulah kalau kita berjalan di dalam hidup ini sampai mati, sampai akhirat, dengan cinta kepada Allah dan Rasul, kepada agamanya, susah senang yang Allah timpakan kepada kita, tetap akan terjaga hubungan kepada Allah, akan terjaga hubungan taat di saat kita bersunyi diri maupun ramai, dan di saat kita bangkrut maupun di saat kita berjaya, di saat kita disanjung maupun dihina. Maka inilah fungsinya kita memahami syukur dan sabar atas cobaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini diberikan taufik hidayah oleh Allah kepada saya, kepada bapak dan ibu-ibu. Andai kata kita pendek umur, semoga kita diberikan hadiah oleh Allah mati dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kebaikan datang daripada Allah, kekeliruan datang daripada kebodohan saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.